lihat-lihat belum RPP-nya? Nah, gini aja lah caranya. Supaya saya tidak terlalu banyak kerja. Tapi kalau mahasiswa harus banyak kerja. Kalau jadi RPP yang Bapak dan Ibu upload, coba tampilkan sekarang di sini. Saya minta 1 atau 3 RPP, 2 atau 3 RPP. Nanti kita bedah. Setelah itu maka yang lain harus mengikuti perbaikan RPP sesuai yang disarankan oleh saya dan guru pamong. Tidak satu persatu ya. Kita hanya mencari model, kita bedah, itu menjadi template untuk penyesuaian penulisan RPP. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu kan sudah melewati satu fase yang namanya apa itu? Lokakarya ya. Lokakarya RPP. Seharusnya tidak ada lagi yang harus saya perbaiki. Harusnya. Jadi ya bagus ya. Sudah aman. Saya lihat bagus. Tapi kan kadang-kadang gini, RPP yang diupload bukan RPP hasil belajar kemarin ketika lokakarya RPP. Misalnya Pak Samsul, misalnya bagus Pak Samsul ya. Itu RPP yang ini hasil revisi bukan? Hasil belajar RPP kemarin nggak? Atau RPP nu baheula di sekolah di bawah deui? Nah, itu. Jadi itu bisa jadi ilmunya ada tapi malas gitu. Malas atau karena sibuk. Kalau kepala sekolah menurutnya Aib mana Pak Aib? Aib, Bu Ida naon deh? Bu Ida RF. Kepala. Oke, Raudatul Paroh ya. Itu kan jadi nah. Jadi caranya begitu. Coba tampilkan di share screen atau mau saya tampilkan yang ada di sini aja? Yang ada di sana aja, Pak. Hah? Yang ada di sana aja, Pak. Saya belum buka juga ini. Lihat. Akses denied. Saya. Kenapa ya? Anda sedang membuka gelombang 2 refleksi. Jadi itu spesifik kimia. Perangkat pembelajaran modul. Penilaian. Sekarang jumlahnya jadi 25 ya. Kayaknya Bu Ida RF. Kalau kita telah sama-sama ya, dengan bekal yang sudah Anda pelajari kemarin.
dengan Pak Agus Karim. Di sini rencana RPP itu satu nama madrasah, MA. Mata pelajaran bahasa Arab. Kelas 10. Tema At-Tahiyat wa Ta'aruf. Harus subtemanya apa itu? Memang di bukunya begitu, tema harus subtema. Terus Iya, alokasi waktu 5 kali 4 JP. Ini berapa itu Pak pertemuan? yang salah Pak itu. Hah? Harusnya 3 kali 45 menit Pak. Oh, 4 JP. 3 kali 45 menit harusnya. 3 kali 45 menit. 3 kali 45 menit. Ya betul Pak. Itu real di sekolah 3 kali 40 menit itu. Kalau tingkat MA kelas 10 harusnya 4, Pak. 4 kali. Tuh, yang benar yang mana tah? Kalau kelas 10 4 kali. Ini RPP 45. batik itu. RPP untuk berapa pertemuan? Adanya satu pertemuan aja dulu. RPP 5 pertemuan. Wow. Tepat Ini Pak, rencana Pak. pembelajaran satu pertemuan aja dulu. Iya. Ya mau buat tadi saya kagok semester itu. Karena teh aya RPS, jadi semester rencana pembelajaran apa itu per semester ya. Prokes, prosemol ya salah itu karena itu. Jadi hari rencana pelaksanaan pembelajaran mah idealnya supaya terukurnya gampang itu cukup satu pertemuan satu. Misalkan ini 5 menunjukkan apa 5 kali 4 cek? Itu tadinya Pak 3 kali di 5 kali pertemuan sekaligus Pak. Sekaligus. 5 kali pertemuan sekaligus. Jadi Olah. Waroh kiroah itu sama semuanya lah Pak. Satu RPP kan maksudnya. RPP-nya 1 buat 5 pertemuan ya. Nah itu ya betul. Seperti itu Pak. RPP 1 buat 5 pertemuan. Iya. Maksudnya gimana itu? Kan Berarti ada yang tujuannya harus bisa belasan tujuannya itu. Lu sederhana lah cek saya mah. RPP 1 untuk satu pertemuan. Nanti bingung dosen menilainya itu. Ini kok RPP banyak sekali untuk beberapa pertemuan, tapi yang diajarkan hanya 3 indikator misalkan. Nah, ini kan jadi kalau dalam UKIN atau di PPL, kalau saya sarankan RPP untuk satu pertemuan. Bukan tidak bisa ya, tapi pembagian ke bawahnya harus jelas itu. iya betul Di Pak. pertemuan pertama indikatornya apa. Pada akhirnya tetap saja akan dibagi begitu. Pertemuan kedua indikatornya apa. Terus ini temanya apa? Temanya At-Tahiyat buat Ta'aruf. Ini kaitannya dengan qiraah, ya, pilar, atau apa? Tahiyat wa Ta'aruf ini. Maratul istima dulu kan. Maratul Istima. Iya. Kalau tadi nyinggung-nyinggung qiraah gimana? Maksudnya di yang tadi satu RPP 5 kali pertemuan gitu Pak. Awalnya gitu tapi saya dipotong-potong jadi satu pertemuan. Jadi harusnya 3 kali 45 menit gitu Pak. Ya 3 kali 40 berarti kan 3 kali 1 kali pertemuan ya. Ya. 3 pertemuan. Emang satu pertemuannya 45 menit. 45 Pak. 45 di Kalau MA MA. kan. Itu teh 1 jam pelajaran. Atau 2 Iya, jam Jam pelajaran. pelajaran. 1 Pak. Jadi
1 jam Pelajaran. 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 Maksud saya Pak Anas Hasan ini ketika masuk mengajar bahasa Arab, ya, itu sekali ngajar berapa menit? 45. Berarti 1 kali 45 menit kan? Ya. 3 Pak. Hah? 3 mah dalam 1 minggu meren. Kalau 1 minggu 3 jam, berarti 3 kali 45 menit. Ya, Imam mun sekali ngajar. Iya. 1 kali 45. 1 kali 45. 1 kali 45 menit. Iya. Iya, Pak. Ya, 1 kali 40 menit. Urang mah ngomong ke eta we heula. Ya, siap. Kalau ngomong ke saminggu ka hareup. Sabulan ka hareup, Lieur, setahun ka hareup, lieur. Jadi maksud saya fokus dulu untuk satu pertemuan. Kita cari model RPP yang baik dan benar. Coba saya ingin lihat ini KI padenya mana aspek pengetahuan dan ini istima ya? Iya, Pak. Istima buka kiroah kalam hiwar Produk Istima. Istima, Pak. istima. Coba. Kalau KIKD itu kan bawaan ya? Sudah ada di buku? Iya, Pak. Ada. Cuma given Ada, kan? Pak. Indikator juga sama. Ada, Pak. Indikator ada nggak di buku? Ada Pak. Ada, Pak. Ada di buku. Ada. Coba saya lihat. Indikator. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan tahiyat wa ta'aruf. Kedua, menerapkan percakapan tahiyat wa ta'aruf. Yang ketiga, menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik. Coba kalau nomor 1 dengan nomor 3 bedanya apa itu? Yang satu menjelaskan, yang tiga menerangkan. Dari menjelaskan yang menerangkan beda atau sama? Nah, Sama, Pak. Sama, Pak. ini. Itu tidak buku atau bikin sendiri Pak Anas ya? Iya, berpikir Pak Iman. Nah, Imadit Pak Iman. aku baca cerita dan menjelaskan yang menerangkan ditulis dua anak. 4 kuliah. Coba. Nah. Sama atau berbeda itu? Beda, Pak. Sama. Kalau sama ya nggak usah ditulis 2 kali. Ini kelas apa tadi? Saya lupa. Kelas Alia ya? Ya. Kelas Kelas 10, Pak. Kali ya. kelas 10 itu berarti kan kalau pengalaman saya belajar itu kelas 1 aliyah ya, benar ya? Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi saya suka ada hitung-hitung lah, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini kita benar satu aja lah yang kita tunggu. RPP. Sekali lagi pertanyaan saya. Coba saya ingin lihat ke atas sedikit ke pengetahuan, aspek pengetahuan. Mendemonstrasikan tindak tutur, mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, pamitan, menyajikan hasil analisis gagasan. Ini dari buku ini. Iya, Pak. Ini 3.1 itu aspek pengetahuan kan ini? Pengetahuan. Ya. Pengetahuan. 3.2 Pengetahuan juga, Pak. Masih pengetahuan juga Pak. ini istima ya.
Coba sekarang indikatornya. Ini ya 4.1. Mendemonstrasikan tindak tutur, mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf. Ini juga karena kalam ya, berpamitan dengan memperhatikan taksim al-kalimat al-arqam dan apa itu aku lihat yang ada tulis al-arqam 1 sampai 100. Ini kenapa tiba-tiba menyajikan hasil analisis gagasan dari teks Basar? Ini adanya di buku kan juga ya? Pak, mohon maaf Iya, Pak. Untuk ada Ada di itu buku, semuanya sama Pak. Semuanya seperti itu dari KMA. Cuma Ya, yang betul. menjadi pembeda adalah tema dan OAID itu dari tingkatan MI, MTS dan Aliyah. Ya itu jadi lalir nunyeuna. Nah, Iya ya Pak. oke. Tinggal kopi. Sama Pak semuanya Pak dari seperti itu Pak. Itu Semuanya gini sama ya. Iya Pak. enggak cuma yang Ya, ini maksudnya dana buku. konsepnya gitu Pak KD itu. Cuma yang jadi beda lah temanya, modulnya dan dari mufrodat itu fawaid tergantung dari tingkatan. Oke, kita lihat ke indikator sajalah kalau begitu. Menyajikan hasil naon. Satu, menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan at-tahiyat wa ta'aruf. Dua, menerapkan percakapan itu, menjelaskan itu masuk ke aspek pengetahuan. Menerapkan percakapan aspek keterampilan. Menyusun teks tulis yang terkait dengan topik. Kalau menerangkan yang ketiga itu bisa dibuang aja ya. Iya Pak. Sekarang gini. Menjelaskan isi teks, menerapkan percakapan. Menyusun teks. Menerapkan percakapan. Kalau menerapkan percakapan, coba bayangkan ini istima atau muhadasah hiwar ini. Oh. Ini kan tentang istima ya, Pak Anas ya? Iya ya. Pagi ini Coba, Pak, maaf Pak. Gimana? Ini Pak untuk indikator di KMA Campur itu kayaknya. semuanya itu dari Maharatul Kitabah Istima itu semua tercakup di pembeda itu. Tujuan pembelajaran apakah kita mau masuk istimah, qiraah, mufradat ataupun fawaid. Itu semuanya di KMA seperti itu Pak, dari indikator itu. Jadi maksudnya indikatornya sama semuanya? Jadi dari qiraah, mufradat dulu, kemudian hiwar, kemudian istimah, kalam dan tarkib itu sama di semuanya atau ada. Nanti baru ke tujuan pembelajaran spesifikasi kita mau mengajarkan misalkan mufradat, qiraah, kitabah ataupun tarkib. Baru itu spesifik ke sana gitu Pak, ke tujuan pembelajaran gitu. Itu yang kami Ya, pahami. pertanyaannya sekali lagi. Indikator pembelajaran semuanya sama dalam buku? Iya, sama gitu Pak. Jadi menjelaskan, menerangkan gitu. Ada ini Pak, ada melakukan itu Pak. ada hiwar, ada mufradat, ada qiraah, ada dialog gitu Pak. Indikator dari nanti dari materi esensi yang berbeda dan tujuan pembelajaran gitu Pak. Ya ini indikator dari apa ini? Indikator dari apa? Tapi harus nama terpisah ya Pak, satu-satu ya. Pembelajaran Pak, dari pembelajaran bahasa Arab itu ada 4, ada 5 gitu. Kalau indikator itu kan sudah submateri yang ingin kita capai. Selesai belajar di hari ini, nah, siswa dapat itu tuh. Jadi indikator itu bukan menjelaskan tentang mata pelajaran, bukan. Ya. Ini indikator itu tentang
kemampuan siswa yang diinginkan setelah selesai pembelajaran. Makanya kalau tadi yang dimaksud istimewa, nomor 1 saya masih setuju. Mendengarkan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan at-tahiyat wa ta'aruf. Artinya apa? Dia menyimak, yaitu menjelaskan. Nah, yang kedua, menerapkan percakapan terkait topik. Kalau menerapkan percakapan, itu bukan istimewa lagi. Itu sudah masuk pada maharatul kalam atau al-hiwar kalau dalam struktur buku bahasa Arab. Maharatul istimewa, ayat al-hiwar kan biasanya gitu. Buku bahasa Arab. Pertanyaan saya, ini istimewa dan hiwar atau istimewa saja? Istimewa saja, Pak. Nah, kalau istimewa saja cocok nggak menerapkan percakapan terkait topik? Kurang cocok. Iya, buang aja. Hanya 2 berarti ya, Pak? Menjelaskan sama menyusun teks. Menyusun teks yang terkait topik, ini terlalu, gimana maksudnya menyusun teks? Membuat kalimat dari mufradat itu, Pak. Membuat kalimat dari mufradat. Iya. Menyusun teks. Mengapa tidak menjawab pertanyaan? Ya. Terkait materi yang disimak, yang didengar. Itu. Menjawab pertanyaan. Kan Anda memperdengarkan teks kepada siswa. Terus untuk keterampilan istimewa, kira-kira kegiatan apa yang Anda lakukan? Pertama kan Anda memperdengarkan. Dari memperdengarkan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan untuk menguji apa? Kemampuan menyimak mereka, siswa. Kalau mereka bisa menjawab, berarti itu indikator bahwa mereka mengerti. Kan begitu? Ya, Pak. Yang kedua, menjelaskan isi teks yang didengar. Saya setuju itu. Bapak. Yang ketiga mungkin menyimpulkan, bisa selesai. Ya. Karena menyusun teks tulis dengan terkait topik nanti akan bentrok dengan maharatul qiraah. Maharatul kitabah bentrok. Jadi maksud saya, Bapak dan Ibu harus punya indikator yang pasti terkait keterampilan, keempat keterampilan berbahasa itu. Ada indikator untuk keterampilan menyimak, 1, 2, 3. Ada indikator untuk keterampilan berbicara. Nah itu ya. Berbicara tadi menerapkan percakapan, membuat percakapan, kan begitu. Bisa. Jadi fokus. Nah, jadi kalau menurut saya, ini nanti Pak Anas Hasan, Iya. satu pertemuan ya selama 40 menit, maka akan fokus pada pembelajaran istimewa. Yang ingin dikuasai oleh siswa setelah belajar istimewa itu, yang pertama, siswa mampu menjawab pertanyaan terkait materi yang disimak. Jadi nanti kegiatannya tanya jawab. Anita misalnya, man zahaba ila al-madrasah fi sa'ah as-sabi'ah. Kan begitu. Nanti pertanyaan bisa polanya begitu.
Bu'iyat, misalkan bu'iyat. Ma'aman mursyid yadhab ila Fati'il Bahri. Ada jawabannya gitu. Kering. Itu kan untuk membuktikan bahwa dia paham menyimak. Bener gak? Betul, Pak. Ini fokus saja kita sudah. Yang kedua, menjelaskan isi teks yang didengar. Boleh. Setelah didengarkan, diberi pertanyaan, siswa menjawab. Yang kedua, diberi kesempatan.